panggung politik di Indonesia ini. Selalu saja ramai ya, dan selalu saja ada pemain baru yang muncul. Tapi apa ia benar-benar baru? Kita kan sering lihat muka-muka yang kelihatannya baru dan segar. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ceritanya kok kayaknya sudah kenal ya, kayak nonton lagi sinetron yang terkenal gitu deh. Pemainnya mungkin ganti sedikit, tapi jalan ceritanya gampang ditebak. Ini cuma kebetulan saja, atau memang ada cara jitu biar sukses yang diulang-ulang terus ya. Namanya sih bisa ganti-ganti. Dulu misalnya Mulyono, sekarang muncul Mulyadi. Contohnya nih, Deddy Mulyadi yang di Jawa Barat itu. Gayanya, cara ngomongnya, sampai cara dia dekat sama orang banyak. Bikin kita ingat sama seseorang kan? Orang yang dulu mulainya juga kelihatan sederhana banget. Ini cuma kebetulan yang pas, atau memang sudah direncanakan dengan pintar ya? Ini oper-operan jabatan, atau cuma cerita lama yang diulang lagi? Nah, pertanyaan ini yang jadi topik utama kita malam ini. Soalnya yang kita lihat ini bukan cuma soal satu orang saja. Bukan cuma soal Pak Jokowi atau Kang Deddy Mulyadi saja. Joko Widodo. Jokowi. Nama yang fenomenal. Muncul dari Solo, lalu ke Jakarta sampai ke Istana Negara. Bagaimana ya caranya dia bisa begitu? Jawabannya seringnya ada di satu kata, blusukan. Itu loh, dia turun langsung ke pasar, masuk ke gorong-gorong, menyapa rakyat, dekat banget, tanpa ada jarak. Gaya yang benar-benar menarik hati. Ini beda banget sama politisi-politisi lama yang kaku dan kayak ada jarak gitu sama rakyat. Makanya rakyat jadi pada suka. Mereka melihat orang yang beda. Orang yang mau mendengarkan. Gaya dekat sama rakyat ini jadi ciri khas Jokowi. Kemeja putih biasa aja. Celana kain hitam, sepatu kets. Itu semua jadi tanda kalau dia itu sederhana dan dia pintar menampilkannya. Dia nunjukin kalau dia itu wong cilik, orang biasa yang ngerti banget apa yang dirasain sama rakyat. Apa ini beneran tulus dari hati? Atau jangan-jangan ini cuma taktik politiknya aja yang pintar? Ya, memang susah sih nebak isi hati orang. Tapi caranya ini manjur banget. Nggak bisa dibantah lagi. Dia berhasil mengubah cara-cara lama yang dipakai politisi dulu. Sekarang setelah 2 kali jadi pemimpin, pengaruh gaya Jokowi ini terasa kuat banget. Nah, sekarang kita ke Jawa Barat. Yuk, ada Pak Deddy Mulyadi. Dulu beliau Bupati Purwakarta. Sekarang beliau jadi Gubernur Jawa Barat, menang besar loh. Coba lihat gayanya. Sering pakai iket Sunda, ngobrolnya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Rajin juga turun ke desa-desa, sering bagi bantuan langsung ke warga, seperti ayam, mie instan, sembako. Mirip kan, dengan gaya yang sudah kita tahu sebelumnya. Caranya, dekati warga secara langsung, ketemu sendiri. Deddy Mulyadi, jago pidato yang unik dari Purwakarta. Beliau membangun citra pemimpin yang peduli, yang mau berbaur dan paham adat setempat. Lihat saja cara beliau pakai media sosial, konten medsosnya selalu nunjukin kedekatan dengan warga. Kunjungi rumah warga, bantu yang susah. Kenapa ya? Cara-cara seperti ini kok terus ada lagi dan lagi. Dan yang lebih penting lagi, kenapa ya kok selalu berhasil? Apa para pemilih kita gampang banget ya dibujuk rayu? Atau jangan-jangan ada alasan lain yang lebih dalam? Mungkin ini karena kangen sama zaman dulu. Orang-orang kangen sama pemimpin yang sederhana, yang dekat dengan rakyat, yang rasanya akrab, yang mau langsung turun membantu rakyatnya. Apalagi kalau ngurus ini itu ke pemerintah, kadang terasa ribet dan berbelit-belit, jadi terasa jauh dari kita. Nah, pemimpin yang seperti ini jadi kayak pelepas dahaga, bikin hati jadi adem. Politik yang mementingkan penampilan atau citra ini sebenarnya bukan hal baru. Dari dulu juga pemimpin itu selalu berusaha nunjukin yang baik-baiknya saja. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, semua orang jadi bisa lihat, panggungnya jadi makin besar. Setiap gerak-gerik, setiap kata-kata, bisa langsung menyebar cepat kemana-mana, jadi viral.
Nah, ini seperti pisau yang punya dua sisi tajam. Di satu sisi, bisa bikin nama jadi bagus dengan cepat. Tapi di sisi lain, bisa juga langsung merusak nama baik dalam sekejap. Kayaknya sih, para politisi kita sudah ngerti banget soal ini. Bagian 5, sembako dan janji manis. Populisme yang bikin terlena atau solusi beneran. Mari kita bicara soal populisme. Sebuah kata yang seringnya kedengeran kurang bagus. Tapi nyatanya cara ini ampuh banget. Siapa sih yang nggak suka kalau dibantu? Apalagi kalau lagi susah hidupnya. Sembako, uang tunai, bantuan langsung. Ini nih senjata andalan politisi yang suka cara-cara begini. Termasuk Pak Deddy Mulyadi yang sering kerekam kamera bagi-bagi ayam dan mie instan. Apa ini beneran tulus mau bantu? Atau cuma mau beli suara aja tapi diem-diem? Janji-janji manis juga pasti ada deh. Misalnya janji bisa panen cukup buat semua dalam setahun, jadi nggak usah beli dari luar lagi. Kayak yang dijanjikan Pak Deddy Mulyadi buat Jawa Barat. Siapa sih yang nggak mau negaranya bisa cukup makanan sendiri? Pasti semua mau kan? Tapi, apa janji itu beneran bisa kejadian? Masuk akal nggak sih? Apa sudah dipikirin masak-masak? Atau cuma kata-kata kampanye aja biar enak didengar? Orang-orang seringnya nggak punya waktu, atau nggak bisa, buat ngecek semua janji itu beneran apa nggak. Jadi, mereka percaya aja, mereka berharap. Cara kerja populisme itu, masalah yang susah dibikin kelihatan gampang. Seolah-olah semua masalah yang ribet bisa selesai gitu aja. Cepet. Bagian ke-6, citra politik. Dari kemeja kotak-kotak ke iket Sunda. Politik itu soal gimana orang lain lihat kita. Dan cara orang lihat kita itu seringnya dibangun dari penampilan. Apa yang kelihatan itu kadang lebih kuat pesannya daripada banyak kata-kata. Pak Jokowi misalnya dulu mulai dikenal dengan kemeja kotak-kotaknya pas di Jakarta. Terus ganti pakai kemeja putih polos yang jadi ciri khasnya. Itu lambang sederhana, lambang mau kerja. Ini jadi gaya yang nempel banget di ingatan orang. Gampang diingat, gampang juga ditiru sama yang lain. Walaupun ya, nggak semua yang niru bisa sebagus aslinya. Beda lagi sama Kang Deddy Mulyadi. Beliau punya gaya sendiri, pakai iket Sunda. Itu kan pakaian adat Sunda, jadi kelihatan banget dari mana beliau asalnya. Ini bukan cuma sekadar pakai iket biasa loh. Ini juga cara beliau nunjukin sikap politiknya. Maksudnya, beliau mau nunjukin kalau beliau itu wakilnya masyarakat Sunda. Dan beliau juga paham banget sama budaya dan adat istiadat di daerahnya. Babak 7, Restu dan Estafet. Siapa di balik layar para pemimpin baru? Begini ya, tidak ada politisi yang tiba-tiba muncul sendiri. Selalu saja ada orang-orang atau kelompok yang mendukungnya. Dan biasanya, ada juga tokoh-tokoh penting di balik layar yang ikut membantu. Contohnya Pak Jokowi. Dulu kan kelihatannya seperti orang baru dalam politik ya. Tapi akhirnya, beliau juga didukung oleh partai politik besar. Beliau juga mendapat dukungan dari berbagai kelompok politik. Tanpa dukungan seperti itu, akan sulit sekali untuk bisa dikenal luas dan menjadi pemimpin tingkat nasional. Nah, inilah kenyataan dalam dunia politik yang tidak bisa kita abaikan. Tidak peduli seberapa kuat citra diri seseorang, Pak Deddy Mulyadi juga begitu. Beliau itu bukan orang baru di dunia politik loh. Pernah menjabat bupati selama 2 periode. Kemudian, pernah juga menjadi anggota DPR RI. Kemenangan beliau di pemilihan gubernur Jawa Barat juga tidak lepas dari strategi politik. Misalnya, beliau pindah partai, dari Golkar ke Gerindra. Beliau juga mendapat restu langsung dari Pak Prabowo Subianto, presiden kita saat ini. Dukungan ini tentu sangat besar pengaruhnya. Dukungan ini sangat membantu beliau untuk mendapatkan banyak suara, dan akhirnya bisa menang. Oke, sekarang bagian 8. Alarm demokrasi. Terjebak slogan, kapan bicara gagasan. Kalau caranya begini terus, nanti demokrasi kita jadi gimana ya? Kalau politik isinya cuma buat pamer-pameran, kalau slogan lebih penting dari program, kalau terkenal lebih penting dari kemampuan. Nah, kita harus khawatir.
Demokrasi kita bisa kejebak, dapatnya pemimpin yang begitu-begitu saja. Hasilnya pemimpin yang jago acting, tapi kurang ide dan kerja nyata. Nah, ini peringatan buat kita semua. Kita semua kan pengen pemimpin yang bisa dipercaya, yang rasanya dekat sama kita. Tapi, dekat aja nggak cukup loh. Percaya itu dasarnya harus karena dia bisa kerja dan jujur. Bukan cuma karena pintar tampil bagus di depan kamera. Kita butuh pemimpin yang mikirin masa depan, yang bisa cari solusi buat masalah-masalah besar, yang berani ambil keputusan sulit demi kebaikan kita nanti. Bukan yang cuma cari aman dengan program yang bikin senang sesaat. Yang paling penting itu harusnya adu ide, bukan malah saling serang orangnya. Bukan juga cuma adu yel-yel. Bagian 9, Epilog. Menagih substansi, bukan sekadar replikasi. Jadi, dulu Mulyono, sekarang Mulyadi. Pertanyaan ini mungkin gak akan pernah ada satu jawaban pasti, selalu ada sisi lainnya, selalu tergantung situasinya. Namun, satu hal yang pasti, pola strategi politik yang diulang-ulang ini memang benar-benar ada. Dari Jokowi sampai Deddy Mulyadi, kita lihat ada kesamaan caranya. Cara pendekatan yang merakyat, memanfaatkan citra diri agar disukai. Janji-janji yang menyentuh apa yang paling dibutuhkan rakyat. Apakah cara ini berhasil? Ya, terbukti berhasil untuk dapat banyak suara. Tapi kita nggak boleh cuma mikirin cara biar menang pemilu saja. Kita harus mulai tanya isinya. Apa rencana jangka panjangnya? Bagaimana cara mewujudkannya? Seberapa mereka bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting daripada cuma ngomongin gaya baju atau seberapa sering mereka turun langsung ke masyarakat. Karena ujung-ujungnya yang kita butuhkan itu hasil yang beneran ada. Semua orang hidup sejahtera dan sama rata, keadilan yang benar-benar dijalankan. Bukan cuma jadi tontonan politik yang sebentar saja. Sudah waktunya kita sebagai bangsa jadi pemilih yang lebih pintar dan dewasa. Yang gak gampang ikut-ikutan hal yang lagi ngetren, tapi cuma sebentar.